pertempuran yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1966, yang dikenal sebagai pertempuran terbesar dan paling berdarah yang dialami tentara Australia selama terlibat dalam perang di Vietnam yang mereka sebut sebagai pertempuran Long Tan. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan tentang Australia yang kalah jumlah, di mana hanya ada 108 tentara yang menghadapi lebih dari 2.500 tentara Vietnam Utara, berlokasi di perkebunan karet yang begitu luas di dekat Long Tan, Vietnam Selatan. Dan inilah ceritanya. Berawal ketika pasukan artileri New Zealand membombardir tentara Vietnam Utara di sebuah hutan. Dan terlihat kedatangan pasukan tambahan berasal dari wajib militer Australia yang rata-rata umur mereka baru 20 tahun dan belum pernah terjun ke dalam medan perang. Singkat cerita, di markas Australia dan New Zealand yang pada malam itu sedang mendapat serangan artileri Vietnam Utara. Seorang mayor bernama Harry segera menyuruh pasukannya untuk berlindung. Ia pun menghubungi markas pusat untuk melacak titik koordinat musuh dan langsung menemukannya. Mereka pun segera melakukan serangan balik dengan tembakan artilerinya ke titik lokasi pasukan Vietnam Utara. Ketika yang lain sedang bersiap, terlihat seorang prajurit malah asik-asikan bersantai. Tanpa sengaja ia menarik pelatuk senapannya yang mengakibatkan Mayor Harry marah-marah. Pagi harinya Mayor Harry memimpin pasukan Delta yang rata-rata anak muda itu berpatroli menuju wilayah Long Tan. Di sana mereka membagi pasukan menjadi 3 peleton. Dan peleton 12 dipimpin oleh Mayor Harry sendiri. Sedangkan peleton 10 dan 11 dipimpin oleh Letnan Sharp dan Sergeant Bob. Mayor Harry kemudian mengatur posisi di setiap peleton. Ia menempatkan peleton 10 di garis paling depan, peleton 11 di garis tengah, lalu peleton 12 ditempatkan di garis belakang. Saat perjalanan menuju Long Tan, mereka harus melewati perkebunan karet yang sangat luas. Di tengah perjalanan, peleton 11 melihat sekelompok prajurit Vietnam Utara. Lalu Sergeant Bob langsung menembaknya. 11, extend the line, eyes open, move fast. Peleton 11 pun segera maju mengejarnya. Namun sepertinya ada keanehan. Di tempat tadi tidak ditemukan satupun Viet Cong. Lalu tiba-tiba ada tembakan mesin mengenai 2 prajurit peleton 11. Suasana seketika berubah menjadi menakutkan. Sang letnan meminta bantuan peleton lain dan meminta markas untuk menembakkan artileri ke arah pasukan Vietnam Utara. Artileri pun segera ditembakkan dan mengenai sebagian kecil pasukan Vietnam Utara itu. Dan di sisi lain, peleton 10 mulai bergerak ke arah peleton 11. Namun mereka juga dihadang pasukan Vietnam Utara yang berjumlah lebih banyak. Kejadian itu membuat radio peleton 10 tertembak hingga tidak bisa lagi berkomunikasi. Sementara itu pasukan Harry di peleton 12 memilih untuk tidak bergerak maju, karena mereka harus berjaga di jalan menuju markas menahan kemungkinan kedatangan tentara Vietnam Utara. Adegan kembali ke peleton 11, yang terus bertahan dari serangan-serangan pasukan tentara Vietnam Utara yang semakin bertambah banyak. Mereka dikepung dari berbagai arah dan membuat seorang prajurit tewas. Disusul salah satu komandan mereka yaitu Letnan Sharp juga tewas seketika. Di situ Sergeant Bob menghubungi Mayor Harry, lalu diteruskan ke markas pusat, bahwa peleton 11 benar-benar terkepung dan kehabisan amunisi. Lalu markas pusat meminta bantuan Amerika untuk mengirimkan pasukan udaranya yang saat itu juga langsung direspon markas Amerika. Namun sayangnya granat asap yang memberi tanda kepada pesawat jet Amerika itu tidak menyala, membuat para pilot Amerika menjatuhkan bom secara asal ke lokasi yang salah, sehingga bantuan itu hangus sia-sia saja. Terlihat peleton 11 pun semakin terpojokkan oleh kepungan pasukan Vietnam Utara. Sergeant Bob yang tidak bisa memberi perlawanan lagi meminta Mayor Harry menembakkan artileri tepat ke lokasi posisinya berada, yang bertujuan untuk melindungi peleton lainnya di belakang. Di peleton 12 terjadi perdebatan antara Mayor Harry dengan seorang anggota yang tidak setuju artileri ditembakkan ke koordinat peleton 11, karena sama saja dengan membunuh kawannya sendiri. Namun Mayor Harry tetap yakin menolak usulan anggotanya itu, dan tetap meminta markas menembakkan artileri lokasi peleton 11. Artileri pun ditembakkan tepat mengenai pasukan Vietnam Utara dan semua peleton 11, sehingga tidak ada satupun anggota pasukan peleton 11 yang selamat.
Kejadian itu membuat Mayor Harry dan semua pasukan merasa sangat terpukul. Di tengah hujan yang deras, Lergy, anggota Peleton 12, melapor bahwa ia sudah menemukan jalan menuju ke Peleton 11. Lalu rekannya memberitahu bahwa Peleton 11 sudah musnah. Baru saja Mayor Harry mengirimkan tembakan artileri ke koordinat Peleton 11. Mendengar itu, Lergy sangat marah dan kecewa terhadap Mayor Harry. Ketika pertengkaran mereka mulai mereda, ternyata ada seorang tentara Vietnam yang sedang mengintai mereka. Mayor Harry langsung menghubungi markas pusat menanyakan berapa lagi bantuan yang akan datang. Sang kolonel di markas menjawab tidak ada lagi bantuan yang akan datang, karena markas lebih penting dipertahankan. Ia malah menyuruh pasukan untuk secepatnya kembali ke markas. Namun sang mayor tetap kekuh dengan pendiriannya. Ia tetap berjuang sampai mati. Mendengar itu, seorang letnan bernama Frank Leary tersentuh dengan keputusan Mayor Harry. Frank Leary dengan berani membangkang perintah atasannya itu. Ia menyuruh anggotanya menyiapkan 2 pesawat heli untuk mengangkut bantuan senjata ke lokasi Peleton 12. Dan dia sendiri yang memimpin kedua helikopter itu. Saat-saat menegangkan terjadi ketika kedua heli itu baru sampai ke lokasi. Mereka mendapat sambutan tembakan secara frontal tentara Viet Cong dari dalam hutan. Walau begitu, pada akhirnya mereka berhasil menurunkan bantuan amunisi kepada Peleton 12. Setelah mendapat bantuan, beberapa anggota Peleton 12 langsung bergerak mencari keberadaan Peleton 10. Setelah itu terlihat samar-samar sekelompok pasukan di balik kabut. Mereka mengira itu adalah musuh dan bersiap untuk menembaknya. Beruntung salah satu anggota Peleton 12 berteriak dan memberi kode jika itu adalah teman. Dan ternyata itu adalah Sersan Bob dan sebagian anggota Peleton 11 yang berhasil selamat dari gempuran artileri. Ketika semua anggota pasukan sedang bergembira karena hal itu, tiba-tiba datang lagi serangan Viet Cong yang berjumlah lebih banyak dari pasukan Australia. Dan semua pasukan berhasil mundur ke lokasi pasukan Peleton 12, di mana mereka semua bergabung di satu lokasi. Di situ Mayor Harry langsung membuat strategi baru dan bersiap menyambut kedatangan pasukan Viet Cong yang terus bergerak ke arah mereka. Dan terjadi lagi pertempuran sengit. Ribuan tentara Vietnam Utara yang tidak mengenal rasa takut terus berdatangan menyerang. Di saat berlangsungnya pertempuran, prajurit Lergy tewas terkena headshot. Banyaknya pasukan Viet Cong ini membuat Mayor Harry dan pasukannya kewalahan. Delta 1, this is 01. Sementara itu dari markas, Kolonel Thompson mulai mengarahkan bantuan pasukan tank ke lokasi pertempuran. Ketika Mayor Harry di posisi terkepung dan sudah putus asa karena pasukannya tidak mungkin lagi melawan banyaknya pasukan Vietnam Utara ini, tibalah bantuan tank yang langsung menembak pasukan Vietnam, membuat pasukan Viet Cong tercerai-berai mundur menghindari tembakan-tembakan tank Australia. Pada akhirnya Mayor Harry dan sisa-sisa pasukan Delta berhasil diselamatkan. Terlihat wajah senang dan trauma ketika selamat dari maut yang sudah di depan mata mereka. Setelah kejadian itu mereka kembali ke markas dan dikumpulkan untuk dipulangkan ke markas pusat. Selanjutnya scene memperlihatkan proses pemulangan para tentara Australia ke markas pusat. Diawali dengan jasad-jasad prajurit yang gugur mulai diangkut menggunakan pesawat heli. Dan beberapa tahun kemudian terlihat di lokasi pertempuran dibangun sebuah monumen untuk mengenang semua prajurit yang telah gugur. Dan kedua belah pihak pun saling menyatakan kemenangan. Lalu film pun tamat. Oke Mas Bray, itulah seluruh alur cerita film The Battle of Long Tan. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Borneo Manyan, undur diri dan mengucapkan terima kasih.